warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan tema 2, selalu berhemat energi ya. Kita sudah masuk ke subtema 2. Marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pembelajaran pertama yang akan kita pelajari di subtema 2 adalah PPKN. Ya, anak-anak, ini adalah ada sebuah gambar ya, antara hak dan kewajiban. Itu harus dikerjakan dengan seimbang, yaitu sama. Kita kerjakan kewajiban kita terlebih dahulu, nah nantinya kita akan mendapatkan hak. Oke, lanjut. Dibuka paketnya halaman 50. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Yaitu selalu berhemat akan membantu ketersediaan energi. Jadi, energi listrik itu paling banyak dipakai di kehidupan sehari-hari anak-anak di rumah ya. Nah, walaupun kita berhak untuk menggunakan energi listrik di rumah, tentunya kita juga wajib untuk menghemat. Ada sebuah kata-kata ya yang perlu diingat oleh anak-anak. Kita berhak menggunakan energi, tetapi kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Kenapa sih kok harus dihemat? Yaitu tadi, agar kita dapat menggunakannya secara terus-menerus. Karena pemakaiannya itu tidak semuanya melimpah. Ada sumber energi yang dapat habis nantinya ya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan energi listrik. Kami sudah buatkan hak serta kewajiban kita. Nah, kalau di rumah ya, kita berhak menonton televisi. Tapi kewajiban kita adalah mematikan TV jika sudah ditonton. Nah, kalau kalian lihat TV, terus kalian sudah bosan, jangan lupa dimatikan. Jangan langsung keluar main gitu ya, dengan posisi TV yang masih menyala. Yang kedua, menyalakan keran air. Kewajiban kita adalah mematikan keran air jika sudah selesai. Terus, menyalakan lampu. Nah, ini kewajiban kita adalah mematikan lampu di siang hari, karena siang hari itu sudah terang. Nah, itu kita tidak perlu membutuhkan lampu ya. Yang keempat, memasak makanan dengan magicom. Nah, biasanya ibu kalian di rumah itu memasak makanan dengan magicom ya. Nah, itu tapi nanti harus kewajiban kita adalah mencabut listrik jika nasi yang ada di dalam magicom tersebut sudah habis. Oke. Jadi harus seimbang ya anak-anak. Kita mendapatkan hak kita juga harus melakukan kewajiban kita. Sedangkan pemanfaatan penggunaan air, hak kita adalah minum. Nah, kewajiban kita apa? Yaitu menghabiskan minuman yang sudah diambil. Nah, kalian mengambil di gelas, jangan sampai tersisa, habiskan air yang kalian ambil itu. Mencuci baju. Nah, mencuci baju menggunakan ember agar tidak terlalu banyak air yang terpakai. Mandi. Nah, kita mandi ya, air kita gunakan untuk mandi. Kewajiban kita menghematnya, kita bisa menggunakan mandi dengan gayung. Kalau pakai shower, itu kan air terus mengalir ya. Itu bisa membuang-buang air. Nah, kita bisa menghematnya dengan menggunakan gayung. Terus mencuci sepeda. Mencuci sepeda juga bisa dengan lap dan ember. Jadi air yang dipakai itu tidak terlalu banyak. Nah, setelah pemanfaatan energi listrik dan air, ini ada kertas anak-anak. Mengapa kita harus juga menghemat kertas? Nah, buku kalian itu terbuat dari kertas ya, dan kertas itu banyak kita temui. Ada poster,
bayangin ya, semuanya terbuat dari kertas. Kalian tahu bagaimana proses pembuatan kertas? Nah, kertas itu diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4, diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, jadi dalam membuat kertas itu tidak mudah ya Nana. Kita harus menebang pohon dulu di hutan, lalu pohon-pohon tadi dikirim ke sebuah produksi atau ke pabrik untuk diolah menjadi kertas. Nah, di pabrik tadi pengolahannya membutuhkan energi yang banyak. Ada energi listrik, energi bahan bakar seperti minyak untuk menyalakan mesinnya, listrik pun ada gitu ya. Setelah itu membutuhkan air juga. Jadi satu lembar kertas itu juga butuh air. Oleh karena itu kita harus hemat air ya. Hemat air juga hemat bahan bakar karena kita memerlukan kertas untuk sehari-hari. Ini ada sebuah contoh. Budi itu sepupu Beni sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Bagaimana? Tidak setuju ya? Tidak setuju. Seharusnya Budi ini Nana menghemat kertas, jangan membuang-buang kertas karena pembuatannya itu tadi susah dan juga membutuhkan energi yang sangat besar. Nah, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita menghemat pohon-pohon di hutan dan kita bisa ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, ini diingat ya. Jadi kertas itu kalau masih ada sisinya atau masih bisa untuk menulis, itu jangan dilewati. Kalau menulis jangan diloncat-loncat, urut ya, agar tidak membuang-buang kertas. Terus menulis dengan teliti, jangan salah terus sobek kertasnya, terus salah lagi disobek lagi kertasnya dibuang. Nah, itu tidak hemat energi ya. Terus menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Nah, tidak dibuat untuk mainan, misalnya dibuat mainan pesawat kertas atau mainan yang lainnya. Itu tidak perlu ya. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Oke, jadi harus seimbang ya. Kita menggunakan kertas, tapi kita juga harus menghematnya, sama seperti penggunaan listrik dan air. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, untuk mengajak hemat energi, kita bisa menggunakan poster. Nanti akan dijelaskan di pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, cukup sekian yang Bu Ami sampaikan. Mari kita tutup dengan berdoa.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa min akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.